Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu, adik-adik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar karangan Imam Ad-Dahabi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada dosa besar yang ke-8, yaitu memakan harta anak yatim. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Di dalam surat Al-An'am 152 Allah juga berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Kemudian dalam hadis yang sudah kita sampaikan sebelumnya, ada 7 dosa yang membinasakan. Maka di situ termasuk disebutkan adalah aklu malal yatimi, ya. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Maka beliau menyebutkan bahwa di antaranya ialah memakan harta anak yatim. Bapak Ibu sekalian, siapakah anak yatim itu? Anak yatim adalah anak laki-laki atau perempuan yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum mencapai usia balik. Jadi kalau ada anak baik laki-laki atau perempuan ditinggal mati oleh ayahnya sebelum mencapai usia balik, maka disebut dengan yatim. Akan tapi jika sudah balik maka sudah tidak termasuk lagi yatim. Nah, ini perlu kita ketahui. Mengapa demikian, Bapak Ibu sekalian? Mereka disebut dengan yatim dan dibatasi, ya, selama belum mencapai usia balik, karena pada usia sebelum balik pada dasarnya mereka itu masih perlu mendapatkan curahan kasih sayang, kelembutan dan pertolongan, ya, karena tentu saja hati mereka sedih dengan kematian ayah mereka, sedangkan tak ada lagi yang mengurus kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu banyak ayat dalam Al-Quran yang berisi bahwa Allah berwasiat untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Demikian pula seseorang pun tidak boleh memakan harta anak yatim secara zalim, sebagaimana yang sudah kita bacakan ayat-ayatnya tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apakah anak yatim ini punya harta? Tentu saja anak yatim ini punya harta. Dari mana? Dari warisan ayahnya. Sehingga di sini Bapak Ibu sekalian, tentu saja setelah si ayah meninggal perlu untuk segera dibagi harta warisnya biar jelas. Ya, si anak ini apa hartanya,
apakah memiliki tanah, apakah memiliki dapat bagian uang, ataukah memiliki bagian kendaraan, mana yang bagian ibunya, ya kan? Mana yang bagian misalnya kakek neneknya. Nah, ini biar jelas. Ketika sudah jelas, maka kita bisa tahu mana harta anak yatim itu. Ketika belum dibagi, Bapak Ibu sekalian, ya tentu saja bisa menjadi bias, bisa menjadi bingung mana yang termasuk harta anak yatim dan mana yang termasuk bukan hartanya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Karena Bapak Ibu sekalian, setiap wali anak yatim, ya, kemudian dia makan dari harta anak yatim tersebut dengan sewajarnya, maka hal itu dibolehkan. Tetapi bila sampai melebihi batas kewajaran, maka diharamkan atasnya. Nah, ukurannya apa Bapak Ibu sekalian, ya? Ukuran kewajaran itu dikembalikan kepada kebiasaan orang-orang beriman, yang tentu saja orang beriman ini tidak memiliki tendensi dan niatan yang buruk. Ya, jadi sewajarnya bila memang anak yatim itu ikut ibunya atau ikut walinya, ya kan, kemudian walinya dalam kondisi fakir juga, membutuhkan juga, maka dia boleh makan dari harta anak yatim itu sewajarnya, ya. Misalnya sehari itu 30.000, nah itu sewajarnya sesuai dengan kebiasaan orang-orang beriman di daerah tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa hal ini disampaikan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai rambu-rambu? Karena ada sebagian orang ketika saudaranya meninggal dunia dan meninggalkan beberapa anak yatim, itu mereka menguasai harta si anak, ya, hartanya diambil, dibuat kepentingannya sendiri, dibuat untuk bisnis dan sebagainya. Nah, tapi harta tersebut, ya, tidak memberikan manfaat bagi anak yatim tersebut. Nah, maka orang seperti ini akan mendapatkan ancaman dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, sebagaimana tadi Bapak Ibu sekalian, wala taqrabu ma'al yatimi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Artinya, ya, jangan bermuamalah dengan harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Nah, misalnya ada sebuah peluang bisnis Bapak Ibu sekalian, ada dua peluang bisnis di mana harta anak yatim itu bisa kita buat modal atau investasikan. Nah, maka kita harus betul-betul memilih, ya, proyek mana, bisnis mana yang lebih mendatangkan maslahat, lebih mendatangkan keuntungan, tetapi resikonya sedikit. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai harta tadi kita gunakan, ya, tanpa pertimbangan matang-matang. Yang penting untungnya banyak, enggak melihat resikonya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita harus hati-hati sekali. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selain kita itu juga boleh, ya kan, menggunakan harta anak yatim untuk bisnis yang mendatangkan manfaat bagi anak yatim itu, ya, tentu saja dengan cara yang hati-hati tadi. Juga kita jangan sekali-kali meminjamkan harta anak yatim kepada orang lain. Sebab apa? Bisa jadi, ya, orang yang dipinjam itu nggak bisa membayar, dan tentu tidak ada keuntungannya bagi si anak yatim. Nah, hati-hati, ya.
Jangan meminjamkannya kepada orang lain. Apalagi untuk diri sendiri ya, ini dihindari. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Kecuali kalau si wali tadi memang orang yang betul-betul fakir, betul-betul nggak memiliki, maka dia boleh istilahnya meminjam, tapi tetap harus amanah untuk dikembalikan, tidak mengambil kepentingan untuk dirinya sendiri, ya, tidak meraup keuntungan untuk dirinya sendiri. Karena dalilnya jelas, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim. Kita dilarang untuk mendekati, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Misalnya Bapak Ibu sekalian, ada sebuah proyek yang menguntungkan, kemudian walinya itu menginvestasikan harta anak yatim. Sudah dihitung-hitung ya, maslahatnya yang paling banyak, untungnya yang paling banyak, dengan resiko yang paling sedikit, tetapi Allah menakdirkan bisnisnya atau proyeknya mengalami kerugian, maka ya, dalam hal ini si wali tidak berdosa, karena dia sudah beristihad ya, bersungguh-sungguh dalam memilih. Jika benar dapat 2 pahala ya, jika salah dapat 1 pahala. Nah. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 220, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Bapak Ibu sekalian, ayat ini turun sebagai jawaban atas pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, kami memegang harta anak-anak yatim, sementara rumah kami hanya 1, dan makanan pun jadi 1, gabung dalam 1 rumah, masak pun jadi 1. Apa yang harus kami perbuat? Jika kami letakkan makanan anak yatim itu dalam 1 nampan khusus, kami akan kelelahan, dan barangkali makanannya menjadi cepat rusak. Ya. Kemudian Allah berfirman, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Artinya, ya, lakukanlah yang terbaik dan bergabunglah bersama mereka. Letakkan makanannya dalam 1 bejana atau nampan. Artinya ya sudah, makannya jadi 1, ya kan? Maka misalnya masak nasi, lauknya jadi 1, nggak usah dipisah-pisah. Kalau dipisah-pisah, selain repot juga akan cepat basi atau tidak habis atau tidak selera dan sebagainya. Selama kalian menginginkan yang terbaik, Allah pasti maha mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dan yang melakukan perbaikan. Jika berkehendak, Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu, namun Allah maha mengasihi orang-orang yang beriman. Inilah Bapak Ibu sekalian kajian kita pada kesempatan kali ini, yaitu jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Sebaliknya, kita harus mencurahkan perhatian, kasih sayang, bantuan, pertolongan kepada anak-anak yatim, karena mereka sejatinya membutuhkan itu semua. Demikian aku qouli hadza, astaghfirullahi li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.